Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deka Paulistri Amudia, NPM saya D1A025032. Di sini saya sedang menyelesaikan tugas UTS saya, yaitu membuat video yang berisi tentang mengulas kembali materi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 7. Baiklah, sini saya akan mulai mengulas kembali semua materi. Materi pertemuan pertama yaitu tentang hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional pada 18 Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa pergaulan antar daerah karena banyak warga Indonesia memiliki bahasa daerah masing-masing. Kemudian ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa nasional, berfungsi sebagai lambang kebanggaan dan identitas bangsa, alat pemersatu antar suku dan daerah, dan alat pengembang budaya dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, sebagai bahasa negara, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam pendidikan, dan bahasa penghubung di tingkat nasional. Lalu ada dasar hukumnya. Pasal 36 Undang-Undang 1945. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Materi pertemuan 2 yaitu sikap bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian sikap bahasa, yaitu bahasa posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Yang kedua, reaksi penilaian terhadap bahasa tertentu. Yang ketiga, perwujudan perasaan bangga atau mengejek, menolak, atau menerima suatu bahasa tertentu. Yang ketiga, peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Lalu, ciri sikap bahasa. Yang pertama, kesetiaan bahasa. Mendorong masyarakat mempertahankan bahasanya dan mencegah pengaruh bahasa lain. Yang kedua, kebanggaan bahasa. Mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa. Mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun. Lalu, ada komponen sikap bahasa. Yang pertama, komponen kognitif. Pengetahuan mengenal alam sekitar dan gagasan dalam proses berpikir. Yang kedua, komponen afektif. Penilaian baik, suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Yang ketiga, komponen konatif. Perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Lalu, jenis sikap bahasa. Yang pertama, sikap kebahasaan. Menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. 2. Sikap non-kebahasaan, sikap politik, sosial, estetis, dan keagamaan. Yang terakhir ada sikap terhadap bahasa Indonesia, anggapan atau pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia yang berpengaruh terhadap pemilihan bahasa. Materi yang ketiga yaitu tentang menulis ilmiah, bentuk tulisan secara umum. Tulisan diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, prosa atau non-puisi. Pertama jenisnya, fiksi, novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos, dan lain-lain. Lalu, non-fiksi, meliputi kajian pustaka, hasil penelitian populer, dan dari proses penelitian. Yang kedua, ada puisi. Yang pertama, puisi lama, yaitu pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Lalu, puisi baru, yaitu balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satir. Lalu yang ketiga ada drama, yaitu tragedi, komedi, opera, melodrama, farse, tablo, sendra tari, dan lain-lain. Lalu ada juga tulisan akademik. Bagian ini fokus pada penulisan karya ilmiah. Yang pertama, pengertian tulisan akademik. Tulisan yang bertujuan memecahkan masalah melalui proses penelitian atau kajian menggunakan metode tertentu. Lalu disajikan secara sistematis dan formal. Yang kedua, bentuk tulisan ilmiah. Hasil kajian pustaka, penelitian populer, berita, buku ilmiah populer, panduan praktikum, dan lain-lain. Lalu ada hasil penelitian, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertai, artikel jurnal, dan lain-lain. Lalu ada sistematika tulisan ilmiah.
pendahuluan, isi, simpulan dan saran, lalu yang terakhir daftar pustaka. Ada juga sistematika ilmiah formal, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, isi, analisis dan pembahasan, simpulan dan saran, dan yang terakhir daftar pustaka. Materi keempat tentang manajemen referensi digital. Beberapa sumber referensi digital. Materi ini menampilkan beberapa sumber daya daring atau online yang dapat digunakan untuk mencari dan mengelola referensi. Yang pertama, penyedia data atau jurnal, Crossref atau ePusnas, bisa disebut juga Perpustakaan Nasional, lalu PDF Drive. Kemudian, repositori atau akses cepat. Ada SCI Hub disebutkan tetapi sering dikaitkan dengan akses tidak resmi, lalu Library Genesis. Lalu alat analisis atau visualisasi seperti Google Trends, Avast Viewer atau alat visualisasi. Mendelay diperkenalkan sebagai aplikasi yang membantu dalam membuat citasi atau kutipan dan menyusun daftar pustaka. Jenis Mendelay desktop, versi yang diinstal pada komputer seperti Windows, Mac atau Linux, memungkinkan pekerjaan offline karena data tersimpan di masing-masing pengguna. Lalu ada Mendelay Web, yaitu versi berbasis web server, berfungsi sebagai profil dan mengelola referensi yang disinkronkan dari Mendelay desktop. Lalu ada lagi Mendelay Lite, mengatur informasi statistik, misalnya popularitas suatu referensi. Ada juga Mendelay Reader, digunakan untuk membaca dokumen yang telah diunduh, dibaca secara online, dan lain-lain. Kemudian, Mendelay Referensi Manager atau MRM, versi terbaru yang dirilis sejak 2019. Lalu materi pertemuan 5 yaitu tentang presentasi ilmiah. Yang pertama, hakikat. Presentasi ilmiah adalah keterampilan berbicara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan, hasil penelitian, atau informasi akademik dengan tujuan mengubah perilaku atau keyakinan audiens. Yang kedua, komponen dasar. Sebuah presentasi memiliki 3 komponen inti. Yang pertama, komunikator atau pemberi pesan. Kemudian ada media, perantara, misalnya slide, bahan tayang, atau poster. Kemudian ada audiens, yaitu penerima pesan. Yang ketiga adalah alur presentasi. Yang pertama, pembuka. Harus menarik untuk menciptakan kesan pertama dan menjelaskan gambaran topik serta tujuan. Lalu, ada isi. Menyampaikan ide atau konten signifikan seperti pendahuluan, masalah, metode, analisis, atau penyelesaian. Lalu yang terakhir, penutup. Berisi kesimpulan dan pernyataan penutup yang baik. Yang keempat adalah kualitas presentasi. Yang pertama, hebat atau luar biasa, yaitu audiens memahami pesan dan terinspirasi untuk bertindak atau bahkan mengubah keyakinan. Kualitas yang kedua yaitu kualitas yang buruk. Komunikator tidak mampu menjelaskan pesan atau tidak mengoptimalkan media sehingga audiens tidak paham. Yang terakhir yaitu materi pertemuan 6 dan 7, yaitu materi tentang proposal. Yang pertama yaitu pengertian proposal. Proposal adalah suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan dijelaskan secara sistematis untuk mendapatkan persetujuan atau dukungan dari pihak lain. Biasanya, proposal digunakan untuk kegiatan seperti penelitian, acara, bisnis, dan pengajuan dana. Tujuan utama proposal yaitu yang pertama, untuk mengajukan rencana kegiatan atau proyek. Yang kedua, untuk mendapatkan izin, dukungan, atau pendanaan. Yang ketiga, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Yang kedua yaitu bagian-bagian proposal. Struktur proposal umumnya terdiri dari yang pertama, halaman judul atau sampul. Berisi judul kegiatan, nama penyusun, instansi, dan tahun. Lalu yang kedua, kata pengantar atau opsional. Berisi ucapan syukur dan maksud penyusunan proposal. Yang ketiga, daftar isi. Opsional, tapi sering disertakan. Yang keempat, latar belakang menjelaskan alasan mengapa kegiatan atau penelitian perlu dilakukan. Yang kelima, tujuan kegiatan atau penelitian, menjabarkan tujuan umum dan khusus dari kegiatan tersebut. Yang
keenam, manfaat kegiatan menjelaskan manfaat bagi peserta, masyarakat, atau lembaga. Yang ketujuh, yaitu rencana kegiatan atau metode pelaksanaan, uraian cara pelaksanaan, jadwal kegiatan, dan bentuk kegiatan. Yang kedelapan, anggaran biaya, rincian kebutuhan dana, serta sumber dana. Yang kesembilan adalah ucapan harapan dan terima kasih. Serta yang terakhir, lampiran jika ada seperti surat izin, denah lokasi, jadwal rinci, atau data pendukung. Lalu kemudian yang ketiga ada ciri-ciri proposal. Bersifat rasional dan sistematis, menggunakan bahasa formal dan jelas, menyajikan data dan informasi yang akurat, menjelaskan tujuan dan manfaat kegiatan, memiliki struktur baku seperti judul, latar belakang, tujuan, anggaran, dan lain-lain.